Semuanya ya, biar nanti semua narasumber memaparkan kenapa kemudian buku ini harus hadir di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Nah, kemudian apa tujuan, apa manfaat dari penulisan bedah buku ini, dan sasarannya kepada siapa saja. Baik, tidak panjang lebar, kita panggilkan narasumber yang pertama dari yang terhormat Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, dengan segala hormat dipersilakan duduk. Yang kedua adalah Gus Aziz Zajuli, dengan segala hormat dipersilakan untuk menduduki yang telah dipersilakan. Dan narasumber yang ketiga adalah dari Dr. Nokiul Samarif, dengan segala hormat dipersilakan. Dan yang terakhir yang terhormat Ayahanda Kiai Haji Manu Usman Al-Tadi. Ya, baik hadirin, marilah kita simak kenapa buku ini harus hadir di tengah-tengah kita, kenapa buku ini layak dibaca, untuk siapa dan apa maksud dan tujuan dari buku ini, kenapa juga kita harus hadir di sini, kenapa juga judulnya kok harus membongkar ajaran khurafat Habib Ba'alawi, ya kan? Nah, tidak panjang lebar, yang pertama mungkin kita akan serahkan sekitar 10 sampai 15 menit ya, nanti setengah jam. Oh, baik. Setengah jam. Ini penulisnya ya, Bapak-bapak hadirin, 20 menit ya. Kayak 20 menit, nanti kita terakhir 20 menit sudah memaparkan semuanya, baru pertanyaan. Baik, kepada beliau Gus Aziz Zajuli dipersilakan dengan segala hormat 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mukarramin wal mukarramin, Fadilatu Asy-Syaikh Kiai Haji Manu Usman Al-Bantani sebagai pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Gresik, yang saya hormati Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, yang saya hormati para Gus, yang saya hormati Gus Rokiul Syam, dan para ulama, para kesepuhan, para kiai, tokoh masyarakat, serta anggota PWI LS Banten. Serta tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh santriwan, santriwati Ponpes Nahdlatul Ulum Cempaka Gresik.
Langsung saja karena waktunya mepet ya, 20 menit. Jadi berawal dari judul membongkar ajaran khurafat habaib Ba'lawi. Tentu di sini kenapa harus dibongkar? Ya karena memang kita sebagai umat Islam ini di masa lalu sebelum adanya polemik nasab Ba'lawi, dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia itu memiliki sebuah keyakinan bahwasanya para habaib Ba'lawi mulai dari leluhur-leluhurnya dari awal, Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, sampai kepada zaman sekarang, semuanya tanpa terkecuali adalah para aulia. Dan para aulia itu biasanya di kalangan masyarakat itu dikenal sebagai shahibul karamat, orang-orang yang memiliki karomah. Sehingga kemudian cerita-cerita yang dinisbatkan kepada karomah-karomah tersebut, meskipun dilihat dari sudut pandang akal waras atau dilihat dari sudut pandang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab manaqib para sufia, terkadang tidak sesuai. Nah, sehingga karena ketidaksesuaian antara klaim atau keyakinan bahwa leluhur-leluhur para habaib ini yang tidak bisa dinalar oleh akal, kemudian bertentangan dengan teks-teks syariat, sehingga hal inilah yang kemudian salah satunya menjadi motivasi saya untuk membongkar ajaran khurafat habaib Ba'lawi. Dan tentu antara narasi atau isi dari ceramah-ceramah dari kalangan habaib yang biasa kita dengar, mulai dari menurunkan hujan susu dari langit, kemudian mengklaim sebagai wali yang paling tinggi, kemudian menjamin surga bagi siapapun yang mencintai kalangan mereka. Kemudian tidak hanya itu, sampai kepada ajaran-ajaran yang mengarah kepada rasisme. Itu semuanya ternyata tidak hanya terbatas di dalam ceramah-ceramah para habaib saja, tapi setelah kita telusuri ternyata itu semua terdapat di dalam kitab-kitab karya mereka. Nah, lalu disitulah timbul sebuah pola, sebuah algoritma. Oh, ternyata cara seperti inilah untuk mengglorifikasi, membesar-besarkan tokoh-tokoh para habaib. Maka hal ini dapat mengundang, menarik kecintaan masyarakat, perhatian masyarakat, agar mereka benar-benar diyakini sebagai seorang atau sebagai para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disinilah itu salah satu dari beberapa motif-motif saya untuk menyusun buku membongkar ajaran khurafat habaib Ba'lawi. Dan dalam jilid yang pertama ini saya bersama Kiai Haji KRP Nur Ihya Hadi Negoro telah berhasil menyusun 455 khurafat habaib Ba'lawi. Dan ini baru jilid pertama ini, ya. Dan saya sedang menyusun jilid yang kedua. Ini dari 2 buku dan sudah saya kumpulkan 400 khurafat yang sama. Artinya jumlahnya sama, 400 khurafat. Nah, sehingga mungkin di saat kita telusuri satu persatu dari karya-karya habaib Ba'lawi, dalam satu jilid saja itu bisa mencakup 200 sampai 300 khurafat. Nah, padahal satu tokoh dari kalangan Habib Ba'lawi biasanya
itu dibahasakan dengan majmu'ul kalam. Artinya kumpulan atau kompilasi dari ucapan-ucapan seorang habib yang disusun oleh salah satu muridnya, dan salah satu muridnya itu terkadang bisa mengumpulkan menghimpun 3 jilid. Nah, sehingga kalau ditelusuri semuanya, nah itu bisa beribu-ribu khurafat. Nah, ini tentu adalah hal yang luar biasa ya. Nah, kembali lagi saya tekankan bahwa motif penyusunan buku membongkar ajaran khurafat Habaib Alawi, di mana di sini saya prihatin. Saya prihatin dengan maraknya kisah-kisah khurafat yang kemudian disampaikan oleh oknum-oknum penceramah dari kalangan Habaib Alawi dan dibahasakan, diyakinkan sebagai karamah para aulia. Yang kemudian ini dari macam-macam khurafat itu ada yang berpotensi sesat, ada yang sesat memang bertentangan dengan Al-Quran, ada yang bertentangan dengan hadis, kemudian ada yang berpotensi merusak akidah umat Islam dan menjerumuskan umat Islam ke dalam kebodohan dan taklid buta. Nah, saya rasa ini adalah pelengkap dalam polemik nasab ini, di mana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang meneliti secara detail, meneliti secara serius bagaimana kesejarahan dan nasab Alawi dari sudut pandang ilmu sejarah, ilmu nasab, dan ditambah dengan DNA-nya serta dibantu oleh Dr. Sugeng tentunya. Nah, sehingga di saat apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau publikasikan di publik terkait dengan kebatalan nasab Alawi, nah ini erat kaitannya dengan ideologi. Kenapa? Karena ideologi dari kalangan Ba'alawi itu ternyata dari semenjak abad ke-9 Hijriah sampai sekarang, nah itu masih selalu dikembangkan dengan cara-cara yang tidak berbeda. Artinya di saat ada seorang habib yang dia ini merupakan orang yang biasa-biasa saja sebenarnya, artinya selevel lah dengan kiai kampung, dengan ustadz kampung. Tetapi di saat habib ini meninggal, maka secara otomatis habib tersebut menjadi seorang wali. Tidak hanya seorang wali saja, tetapi sampai wali yang tingkatannya itu tertinggi, yaitu al-qutub, wali qutub. Atau dengan kata lain itu adalah sultanul aulia. Nah, sehingga banyak sekali narasi-narasi yang bisa kita dapatkan dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, mau itu dari Syarah Al-Ainiyah, Tajdidul Fuad, Al-Burqatul Musyiqah, Ghurarul Bahadudawi, Al-Masyraqur Rawi, Kanzul Barahim, kemudian Al-Jauharus Syafah, dan seterusnya, kita mendapati bagaimana para Ba'alawi itu sangat mengunggulkan Al-Faqihul Muqaddam yang merupakan leluhur dari para Habaib Ba'alawi. Bagaimana narasinya atau statementnya? Bahwa Abdurrahman As-Saqaf yang dia ini oleh kalangan Ba'alawi itu dianggap sebagai Al-Faqihul Muqaddam Ats-Tsani, Al-Faqihul Muqaddam Ats-Tsani, itu faqih muqaddam kedua. Apa katanya? Ma nufaddilu ahadan minal awliya'i ala al-faqihil muqaddami ahadan minal awliya illa in warada bihi nassun sahihun sarihun syar'i kawais al-Qarni. Jadi kami ini dari kalangan para habaib itu tidak mungkin bisa mengunggulkan seorang wali pun, siapapun itu, dari kalangan manapun, dari zaman kapanpun, yang bisa mengungguli, menyamai saja nggak boleh, yang bisa, yang mampu untuk mengungguli kewalian dari Al-Imam Faqihil Muqaddam, kecuali dia ini dari kalangan sahabat, illa yakuna minas sahabat, dari kalangan sahabat. Awal dari nasun sahihun sarihun syar'i, atau keutamaannya itu disebutkan di dalam teks syariat seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni yang merupakan tabi'in. Nah, artinya dari teks ini saja bahwa tokoh atau sosok dari faqih muqaddam itu selevel dengan sahabat Nabi, atau setidaknya dari kibarut tabi'in seperti Imam Uwais Al-Qarni. Nah, ini satu contoh.
dari bagaimana cara yang digunakan oleh kalangan Ba'alawi untuk mengglorifikasi, untuk membesar-besarkan nama dari leluhur-leluhurnya. Dan tentu untuk sumber-sumber yang kita gunakan itu sumber-sumber internal semuanya. Jadi di saat sumber-sumber yang kita gunakan ini adalah sumber internal dan dibantah oleh Ba'alawi, maka Ba'alawi sendiri itu membantah narasi-narasi dari leluhur mereka sendiri. Nah, sementara sampai saat ini mulai dari terbitnya buku membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi sampai saat ini itu belum saya temukan bantahan untuk kitab yang saya susun ini bersama Kiai Haji Murtiga. Saya lanjutkan. Kemudian tujuan dari penulisan buku ini itu adalah membedah karomah dan khurafat. Nah, jadi kalau karomah ini tidak terlalu saya detailkan karena waktu yang terbatas ya. Kalau karomah itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang menembus kebiasaan manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah satu dari kekasihnya atau seorang waliullah. Nah, definisi dari waliullah itu adalah satu, orang yang bertakwa. Yang kedua, dia melaksanakan syariat. Yang ketiga, orang yang benar-benar imannya itu totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara dalam kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi itu, terkadang apalagi generasi sebelum abad ke-9 Hijriah itu tokoh-tokohnya fiktif. Mulai dari Ahmad Al-Muhajir ilallah, Ubaidillah, Alwi, Muhammad Shahibus Somad, Alwi At-Thani, Ali bin Alwi Khalid Kisam atau Khalid Qasam atau Kisam. Gak ada orangnya saya lupa. Kemudian Muhammad Sahib Mirbad, kemudian Ali Walid Al-Faqih, kemudian Faqih Muqaddam, kemudian Alwi, kemudian Ali sampai kepada Muhammad Maulad Jawilah. Nah, di sini ada 7 sosok yang merupakan sosok-sosok yang fiktif. Nah, tetapi oleh kalangan Ba'alawi itu digambarkan sebagai para imam, sebagai orang-orang yang luar biasa. Bahkan level dari leluhur-leluhur Ba'alawi itu mengungguli jauh di atas tokoh-tokoh sufi yang kita kenal. Misalkan seperti Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemarin saya sedikit mengupas tentang bagaimana seorang Abdurrahman As-Saqqaf, dan ini tertuliskan di dalam kitab Majmu' Kalam Habib Ali bin Syihab, di mana 70 sosok Imam Abu Yazid Al-Bustami yang beliau adalah Sultanul Auliya sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsuddin Ad-Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Sultanul Auliya, 70 Sultanul Auliya atau Sultanul Arifin, yaitu Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu tidak selevel dengan debu yang ada di bawah kakinya Abdurrahman As-Saqqaf, leluhur para habaib. Padahal kalau kita melihat bagaimana Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini adalah guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Abu Yazid Al-Bustami adalah sosok historis, biografinya bisa ditemukan di mana-mana, catatannya itu syuhrah dan istiqamah di kitab sejarah, di kitab Tabaqatus Sufiyah, dari kitab-kitab yang lain. Kemudian ingin dibandingkan dengan sosok hadis yang namanya Abdurrahman As-Saqqaf, di mana dia ini tidak disebut sebagai ulama, tidak disebut sebagai ulama, tidak disebut sebagai wali, tidak disebut sebagai ahli fikih, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli hadis, ataupun ahli dalam keilmuan yang lain. Tapi bagaimana saking pedenya kalangan Ba'alawi itu? 70 kali, 70 orang, 70 sosok dari Imam Abu Yazid Al-Bustami itu tidak ada bandingannya sedikit pun dengan debu yang ada di kakinya Abdurrahman As-Saqqaf. Nah, lalu kalau kita bertanya ini tujuannya apa?
Tujuannya apa? Ya hanya satu, yaitu supaya tokoh-tokoh dari kalangan Ba'lawi ini terlihat sebagai tokoh yang lebih tinggi, lebih besar, lebih luar biasa daripada tokoh-tokoh yang biasa kita kenal. Kalaulah Imam Abu Yazid Al-Bustami itu direndahkan oleh mereka, Imam Junaid Al-Baghdadi direndahkan oleh kalangan Ba'lawi, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pasti lebih direndahkan lagi. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan masyhurun fis sama, masyhurun fil ard, tapi faqihil muqaddam itu masyhurun fil barzakh. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya sosok yang hanya terkenal di bumi saja. Tapi kalau Al-Faqih Muqaddam itu sosok yang terkenal di alam barzakh, di alam kubur. Nah, lalu cara memverifikasinya gimana? Cara menguji bahwa klaim ini benar, nah ini kan nggak bisa. Kita harus mati dulu. Harus mati dulu kita, baru bisa melihat bagaimana, oh ternyata benar ya Faqih Muqaddam ini adalah sosok yang luar biasa, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, rata-rata seperti itulah cara-cara yang digunakan oleh kalangan Ba'lawi, sehingga apa? Untuk menarik simpati, kecintaan, perhatian dari masyarakat, maka cara-cara seperti inilah yang digunakan oleh mereka. Nah, lalu kemudian poin berikutnya, ini ngacak ini, tanya gitu, nggak apa-apa lah, mungkin dipahami. Kemudian berikutnya isi ya, saya akan sedikit mengulas tentang isinya, meskipun nggak semuanya saya bisa saya sampaikan. Di mana doktrin atau isi atau perkara yang dilawan di dalam atau dikritisi dalam buku ini itu satu tentang keputusan individu, dan tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu adalah kultus tempat. Sampai ada bahasa mengkultuskan tempat. Kemudian apa? Sampai ada bahasa bahwa tadi itu adalah kota suci yang keempat setelah Baitul Maqdis. Bahkan ada yang lebih parah lagi, bahwa dulu saat Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, jadi Rasulullah itu pernah ditawari, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu ingin hijrah kemana? Saya punya dua pilihan. Aku punya dua pilihan untuk wahai Muhammad. Yang satu ke Hadramut, ke Taif. Kemudian yang kedua itu ke Madinah. Karena yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu adalah Madinah. Nah, sehingga Rasulullah lebih memilih Madinah karena lebih dekat. Jadi kenapa sampai Taif itu tidak dipilih oleh Rasulullah? Ya karena Rasulullah itu ingin menitipkan nanti anak cucunya itu akan ada yang beranak pinak, yang berketurunan di kota Taif. Nah, ini kultus tempat. Nah, kemudian yang ketiga nih, pembenaran pelanggaran syariat. Jadi pelanggaran syariat ini kan itu adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi oleh kalangan Ba'lawi itu dibenarkan. Sebagai contoh begini. Jadi memang dalam buku Membongkar Ajam Khurafat Habaib Ba'lawi itu ada terbagi beberapa bab, yang diantaranya itu adalah khurafat yang berkaitan dengan asusila. Ya, dan nanti mungkin akan dibahas oleh Nah, ini pelanggaran syariat ini kan begini. Misal ada seorang wali dari kalangan Habib Ba'lawi itu, di saat dia diuji, ya fulan, kalau nggak salah namanya Umar Bamakromah, ketika kami ini ingin diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya memerintahkan kepadamu untuk apa? Untuk sholat. Tetapi menghadapnya bukan kiblat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara membelakangi kiblat. Nah, tentu ini kan adalah satu hal yang melanggar syariat. Sementara ketika kita sholat kita mungkin membelakangi kiblat. Bahkan jangankan dalam sholat, dalam membuang hajat saja, BAD, buang air besar atau buang air kecil, itu kita dimakruhkan untuk menghadap kiblat di saat kita berada di bangunan. Tetapi kalau di tanah lapang itu haram. Nah, ini satu contoh. Nah, kemudian ada beberapa contoh-contoh yang lain di mana
statement dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan ini dikutip dalam kitab Iqdul Yawaqid Al-Jawhaniyah karya dari Idris bin Umar Al-Habsyi, di mana di sana dikatakan Inna Sada Al-Abi Alawi Mutahharun. Sesungguhnya para habaib Alawi ini adalah orang-orang suci. Nah, di saat mereka ini adalah orang-orang suci, maka apapun yang mereka perbuat di dunia, mau dia adalah ahli maksiat, selesai. Oleh mau dia ahli maksiat, mau dia tukang judi, tukang zina, tukang mabuk, gak pernah sholat, gak pernah puasa, dan tidak pernah melanggar syariat, dan tidak pernah melaksanakan syariat, itu sudah jaminan surga. Jadi istimewa, ini manusia istimewa, manusia suci. Dan ternyata ini ketika dicek di lapangan, ada salah satu Gus yang dari Tulungagung yang dulu pernah silaturahmi ke Kiai, bahwa memang ini ditanamkan di kalangan Ba'alawi semenjak dari kecil, sehingga mereka itu nggak perlu belajar ngaji, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, bahkan mabok, judi, zina, segala macam sah, boleh, karena sudah jaminan surga. Nah, tentu di saat hal-hal yang seperti ini dibiarkan, nah maka bagaimana dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan jauh-jauh hak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah atau keturunan asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis Rasulullah sudah memberikan pesan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, ya Fatimah binti Muhammad, Ankidi nafsaki minan nar fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah, wahai anakku, wahai putriku Fatimah Zahra binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena aku sedikit pun tidak mampu untuk menyelamatkanmu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu tadi yang kita sampaikan itu atau khurafat Ba'alawi yang ada di sini, yang sedikit kita ulas ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah. Bagaimana bisa orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal sudah terbukti palsu, mereka mengaku sebagai orang-orang suci, sementara putri langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwanti-wanti oleh Rasulullah agar apa? Menyelamatkan dirinya dari neraka. Artinya apa? Ya tetap meskipun putrinya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah, tetap dia itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan. Makanya untuk menutup ini, saya menutup dengan mengutip satu statement dari Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Law ra'aita rajulan yamshi fil ma aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta tajidunahu indal awamiri wal hududi wasyar'i. Kalau kita melihat seseorang yang mampu untuk terbang di langit, berjalan di atas air, jangan tertipu sampai engkau itu menemukan dirinya itu berada di batasan-batasan syariat. Apakah dia melanggar syariat atau tidak? Apakah dia melaksanakan perintah-perintah syariat atau tidak? Kalau mereka itu adalah, kalau dia ini tidak melaksanakan perintah syariat, maka dia adalah orang-orang yang zindik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itulah tadi paparan dari penulis buku Gus Hadis Janjubi. Ternyata banyak sekali khurafat-khurafat yang bertentangan dengan ajaran Islam ya. Tentu banyak pertanyaan, simpan dulu, catat dulu, nanti kita di sesi terakhir kita akan beralih ke narasumber selanjutnya, yakni dari Kiai Haji Nurliya Adi Nugoro. Beliau akan mengulas pandangan konteks kekinian tentang bagaimana ilmu tentang nasab ini ya
apakah tadi apa yang kita dipaparkan oleh Gus Haji Sejul itu sudah betul dengan pandangan dari Haji Ihya? Tidak banyak lebar, kita sampaikan, kita serahkan speaker ini kepada Haji Ihya. Kami menjawab dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Hadratus Syekh Haji Muhammad Utsman Al-Bantani nafa'allahu bihi wa ta'ala bihi bidaraini. Hadratus Syekh Ustaz Jazuli Al-Jinangkani Al-Gurubani Al-Jawal Mustar wa Jawal Wabi Al-Bantani. Al-Yamani Walaisa Al-Yamani Walaisa Al-Hadrami Al-Karim Al-Ladin dua tiga Ta'lim Al-Ulum di dari Syikhah Mukalla Al-Aqaf University. Hadratus Syekh Rabiul Syam dari MUI Majelis Ulama Indonesia, moderator para kiai sepuh, para rawuh, santriannya nggak ada nih, santriannya sekolah nanti mengikuti di YouTube kami, di YouTube-nya Gus Jazuli, Gus Rodi dan kawan-kawan kami lainnya. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa bermuajah di tempat yang penuh dengan berkah. Semoga ini membawa banyak manfaat dan maslahah dunia atau akhirat. Amin. Supaya kita ini tidak dituduh sebagai penolak, pembenci karomah, ya. Kita dituduh sebagai aliran Wahabiyah Mu'tazilah, ya. Maka kita mulai dulu Indonesia dengan membaca sholawat non usro, tapi sholawat tidur dulu bersama-sama. Sholawat tidur dulu, bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati labada ila shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi kalau ada yang sudah bilang dari Wahabi benar, pengikut Syekh Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama yang sangat-sangat kami muliakan. Beliau pelopor untuk mencerdaskan dan makmur rokobah seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Hadratus Syekh Haji Muhammad Utsman Al-Bantani, beliaulah yang mengiringi kami untuk menyusun, mengumpulkan, mencatat dan menulis buku ini. Namun sekali lagi yang perlu kita ketahui bahwa kami datang ke sini bukan niat menggurui. Kami tidak ingin acara siang hari ini satu frekuensi, mohon maaf, karena kebenaran itu harus diuji. Jadi para peserta dahulu siang hari ini nanti bisa beda frekuensi dengan kami. Bantah, jatuhkan kami, ya. Bisa siap ya? Siap dijatuhkan deh? Siap. Kita open kritik,
Monggo Kiai. Monggo Pak Pongdol, Ketua PWNU Banten. Subhanallah, Subhanallah. Wakil Ketua PWNU Provinsi Banten. Subhanallah. Tolong Pak Wakil Ketua PWNU nanti luruskan kami jika ada yang melenceng dari hubungannya. Bahkan bantah dan lawan hujah kami. Nah, tidak hanya beliau semuanya yang hadir, bahkan tidak hanya di siang hari ini sama ya, tapi nanti ya buatlah buku untuk perak atau konten ini. Dan kami yakin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Kami analogikan seperti orang yang ditantang oleh Allah membuat satu surat dalam Al-Quran. Minimal satu surat itu berapa ayat? Minimal berapa ayat? Tiga. Ya, hilang tak tahu dalam hati. Subhanallah. Tamu-tamu agung kami dari Jakarta semakin menambah keberkahan acara siang hari ini. Dengan Ketua PWNU Banten. Kalau tidak mungkin kalau membawa acara karena protokol ini kan saya cinta. Jadi dengan 20 menit lah. Kami berburu pada beliaunya atau dosen yang Haji Al-Banzani. Para santri semua, para santri harus bangga bertolakul ilmi di sini. Seandainya saya punya putra, saya akan putuskan di NU karena putri saya itu belum punya putra saya nadar kalau saya punya putra akan saya pondokkan, saya titipkan di Pondok Jembatan. Bukan berarti kami sefrekuensi dengan beliaunya ini, objektif sesuai dengan kapasitas keilmuan dan ketakwaan. Kalau ada yang salah beliau, saya akan mengkritik, salah saja. Oh, boleh beliau enggak begitu. Bahkan ketika beliau ya teman-teman Usman Al-Banzani dengan penelitiannya 550 tahun mengkotek silsilah nasabah alami, saya tampil beda. Walaupun tujuannya sama, saya 650 tahun atau 651 tahun, bahkan sampai 700 tahun nasab dan nama-nama yang tercantum silsilahnya Habaib Alam itu hurufat buatan mereka. Jadi inilah niat kami silaturahmi di sini bukan tapi berguru pada beliau. Karena memang asbabul wurud dari buku ini dari beliaunya, dan di sini juga beliaunya dengan ridho lillahi ta'ala memberikan kata pengantarnya. Terus atas juga Abah Rumah Irama, Haji Marzuki Mustamar, ya, Haji Dr. Samad, ya. Ini sayangnya saking larisnya, ya buku ini habis. Nanti siapa yang akan berani menjadi donatur untuk mencetak 10.000 kali lagi, ya 10.000 buku lagi, silakan. Beliau sudah kasih kata pengantar atau takdim di buku kita ini. Dan walaupun satu frekuensi, sekali lagi kalau salah itu salah. Tidak ada yang namanya tapi dalam syariat akidah sunnah. Kita ini sama-sama taklif yang mendapat tugas dari Allah Ta'ala untuk menjalankan aturan. Para hadirin yang semua, untuk contoh kecil saja yang ada di depan saya ini apa namanya? Ini apa ini? Isinya apa ini? Kopi. Kopi ini pada zaman Kanjeng Nabi belum
dinikmati oleh beliaunya sampai sahabat bahkan sampai tabi'in. Tetapi kalau para hadirin semua mencari di dunia maya hadis tentang kopi, khasiat kopi tuntunannya Kanjeng Nabi muncul semua. Bahkan ada pondok pesantren besar di Jawa Timur, websitenya itu sampai sekarang masih mencantumkan hadis tentang fadilah khasiat minum kopi dari Rasulullah. Ini loh bahayanya khurafat ini loh. Pertamanya khurafat, kedua seni khurafat, ketiga menjadi hujah. Karena amal ba'alawi hujjatun. Dunia Mustarsidin, tapi Abdurrahman Al-Masyhur mencatat amalu ba'alawi hujjatun. Bukan Quran hadis. Apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan, apa yang diucapkan oleh Habaib Ba'alawi itu bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil bisa diikuti. Termasuk diantaranya hadis tentang kopi, apalagi yang meriwayatkan ini adalah Sayyid Ahmad bin Ali Bakar Al-Hudaimi, tercantum dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 177, ada 117 yang juga. Khurafat samar-samar menjadi tidak khurafat, jadi syariat. Bahaya tidak ini? Bahaya. Sangat-sangat berbahaya terhadap akidah, syariat dan sunnah. Bahaya, merusak tatanan Islam, ajaran Islam. Ini buah daripada penelitian tesis beliaunya Kiai Haji Muhammad Al-Bani. Berkembang sampai ditemukan lagi lebih dari 1000. Saya bisa menemukan 5.000 sampai 6.000 khurafatnya Habaib Ba'alawi. Namun karena keterbatasan daya beli, kemampuan beli masyarakat kita, cukup 700 halaman saja dulu. 455 jenis khurafat yang kami sajikan kepada panjenengan semua. Minta 6.000 siap, minta 10.000 khurafat siap. Di antaranya kopi tadi. Jangan kalau minum kopi niatnya apa ya? Niatnya ngikut istiqah Kanjeng Nabi atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha nuran li basari wa afiatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawa'an li kulli da'i ya qawi ya matin. Doa minum kopi dari Kanjeng Nabi. Ini gundul lali ya. Baik ya. Padahal Rasulullah tidak pernah cari hadis di mana kutubu sita, kutubu tis'a, kutubu ibna asal silahkan, nggak akan ketemu, nggak ada. Dan ini disampaikan secara terus-menerus, di propaganda, di branding terus. Berbahaya. Coba kalau tidak percaya para hadirin semua, cari di detik.com atau pencarian Google atau YouTube lah ada manfaat minum kopi dari Kanjeng Nabi. Karena ada hadis 3 ya, yang diminta oleh seorang sayyid. Tapi ujung-ujungnya kalau kita telusuri tidak ketemu ya. Biasanya itu begitu ya. Biasanya dicari tidak ketemu. Hanya catatan sepihak. Sayyid Ahmad bin Ali Bakar Al-Hudaimi itu memiliki karomat setiap kali bertemu Kanjeng Nabi fil manami wa fil yaqظah, dan kebanyakan fil yaqظah. Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah fil yaqظah, itu langsung minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku hadis yang belum pernah aku sampaikan kepada siapapun sebelum ini, sebelum aku. Akhirnya Rasulullah ngasih 3 hadis yang tentang hadis kopi. Enak ya. Kopi wae rasa ngaji. Ayo kopi, rasa ngaji. Anak rasa ngaji, ayo kabeh. Hadis Kanjeng Nabi. Sopo wae, siapapun dia yang minum kopi sampai masih tersisa aroma kopi di mulutnya, ya, maka astagfirullah ya lahul malaikat.
Ngopi ya, ngopi Pak ya. Ngopi. Rusak apa rusak? Rusak. Minum kopi mubah halal, kopi, tapi jangan di atas namakan, diklaimkan ke Kanjeng Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ancamannya jelas, inna kadziban alaiya laisa kadzibin ala ahadin. Man kadzaba alaiya ta'amidan falaisa bawa dengan hadis yang kedua tentang tasbih, hadis yang ketiga tentang duduk di dekat di hadapan wali baik yang hanya awalnya ya, di antaranya ya khusus wali mereka mesti, apalagi berziarah ke makam wali-wali sampai Balawi. Wah, 5 menit saja itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun lamanya. Sampai keadaan ini tercerai berai itu lebih utama berdiri atau duduk dekat wali yang masih hidup atau dari kalangan mereka. Berbalik 3 hadis di atas namakan kalimat kita sangat berbahaya. Terus itu nanti tolong dari pihak MUI untuk membantah kita. Dan mungkin saya sebutkan ke Gus Roni apakah ini ada hadisnya. Kalau tidak ada, tolong MUI bersikap saja, berfatwa bahwa ini hadis khurafat. Apa? Hadis khurafat yang dibuat-buat untuk melegitimasi ya kesuperioran mereka. Ini sangat berbahaya. Ini contoh kecil saja masalah kopi saja, belum lagi yang lain dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kalau bedah buku ala saya itu gaya ngajar, kalau bedah. Karena tadi sudah diterangkan oleh beliaunya kesaksian dulunya. Ya. Jadi intinya yang ada di dalam buku kita ini ada yang hurufatnya biasa, ada yang kelas semi, ada yang kelas luar biasa sesatnya. Tingkatannya ada 3, ya, biasa, sedang-sedang saja, dan luar biasa sesatnya. Bantah terserah Anda. Dan yang paling membuat kita ini nggak bisa terima adalah Daud, perkataan dari Abu Bakar bin Salim ya. Faqad aqtani al-haqqu at-tasrifa bil qawli kulli. Jadi kalau ada klaim bahwa Indonesia milik aulia lain, ya ada kitabnya. Ada kitabnya. Kita Al-Jawahir, Tajul Akabir, Abu Bakar bin Salim. Berkata di sini belum kan contohnya masuk yang ini tadi. Faqad aqtani al-haqqu at-tasrifa bil qawli kulli hayyan aw maitan. Alam semesta ini adalah yang berat Allah Ta'ala ya, dan telah memberikannya kepada saya. Indonesia milik Allah Ta'ala ini biasa. Wah, Indonesia dunia, kunci dunia ini dipegang oleh 2 habib. Yang pertama yang tidak kemana-mana, yang duduk nangis di Madinah sana, pengarang kitab Manhajus Sawi ala Tariqatil Ali Ba'alamin. Siapa? Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumail bin Smith. Kunci dunia dipegang oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Sumail kok, maksudnya Sumail kok pakai O, bukan Smith. Smith orang Belanda. Yang kedua, pemilik kunci dunia adalah Habib Umar bin Habib Sahibud Darin wa Sahib Darul Mustafa Tarin. Karena apa? Ada. Karena Habib Umar bin Habib itu leluhurnya Abu Bakar bin Salim. Faqad aqani al-haqqu at-tasrifa bil qawli kulli hayyan aw maitan. Makhluk itu atau makhluk yang kita itu semuanya di bawah kendali saya. Allah memberikan haknya kepada saya. Wa qala li, lalu Allah berfirman kepada saya, ya abdi mulki mulkuk tasarraf fihi kaifa syi'ta. Wah, hebat ya. Sakarmu. Menjawab kemestian nanti lama-lama setelah ibu Tangerang itu nanti bukan 400 yang jadi
Nabi Usman Al-Ghani, Sokip Jakarta, Sokip semua, Sokip Indonesia. Oleh sebab itu, kawan kita sekalian, di situ ditambahkan fa'akhadtu ma yaliku wa yuhmadu. Kita tak jauh ini bagian kecil saja sudah. Kita ini terkunci bahwa kita ini bukan pemilik, ya, dan tidak berhak atas bumi kita ini karena yang berarti mereka. Ini saja tidak ada yang bisa bantah. Oh, itu bahasa satir ya, enggak. Lainnya banyak. Tidak hanya Habib Abu Bakar bin Salim saja, tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Qadir juga. Begitu juga Habib yang lainnya. Ya Allah, hadirin hadirat semua, sokip dunia, bahkan sokip akhirat, percaya enggak? Nanti di hari kiamat ada panitia. Siapa panitia? Ahlul Bait saya. Kalau kamu jodoh saya masuk masuk. Ini saya masih belum menemukan, tapi ini bersifat saja. Bersifat. Tapi yang secara sore disampaikan oleh mereka bil lisan. Imam Malik lagi kurang. Ya tapi tidak apa-apa lagi. Nanti lanjut banyak jawab. Sesi dan jawab. Minta 3 jam. Saya dari Surabaya jauh-jauh deh. Siap. Tentang beliau tuan rumahnya nggak siap. Nggak ada tulisan beliau. Saya siap. Karena saya sudah cuti di situ. Demi beliaunya. Hari cuti nasional, lolos anggota BPI. Ini yang harus kita dan MUI khususnya dibahas di peran utama besok ini harus dibahas. Tapi ternyata itu ya bagi-bagi tugas termasuk Presiden Juli, Gus Ahmad, Mustafa, Maludin dan kawan-kawan ini. Kalau saya bongkar, wah, tidak cukup waktunya. Karena saking banyak, ada yang biasa, ada yang tengah-tengahnya, ada yang luar biasa sesatnya. Tidak hanya masalah karomah asusila saja, ya, tapi juga karomah tentang keelewanan akidah. Di antaranya akidah yang harusnya kita ini mencerdaskan umat, ya. Biasa akidah umat, syariat sufiah umat, tapi ternyata malah kokoh dengan korban. Apa? Nanti kalau panjenengan semua meninggal dunia di barzah, ditanyai malaikat munkar nakir, mana buka? Usah, dijawab Allah, usah. Coba Umul Barohin saja ngawal kok. Ini yang menentukan kalau bisa saya tulis Umul Barohin. Saya malah kelewatan ya, padahal saya baca bolak-balik karena Jusawi itu. Atau kita mengharapkan belajar melatih Umul Barohin. Nanti katanya paling footnote kali yang di bawahnya itu paling ngomong. Haram dong haram. Apa definisi haram dari hadis santri? Ma'yusabu ala tadihi wa yu'aqab ala fihi. Haram, jelas belajar Umul Barohin itu haram. Ini piye tau itu? Kita harus sunnah wal jamaah, kita pelajari bersama. Angkokin seket atau 50 ya, mulai dari 20, 44 dan 1. Ini bahaya. Ini saja sudah menyimpang. Mantrok buka, wes rasanya langit jawab Allah. Usah jawab baik. Saya mengikuti ahlul bait Nabi sampai jangan boleh. Mui mana mui? Wakil ketua PBNU datang sini mui tadi. Balik akan nulis buka Tafrikul Hotel. Gih, Tafrikul Hotel itu dari para kata loh ya. Suatu hotel jalani juga begini, oh enggak. Saya nggak mau menerima karomah yang tidak bisa diverifikasi sumbernya. Terserah di buku wah bilang mu'tazila terserah. Karena karomah itu harus tidak boleh mewarikus syariat, mewarikus akidah, mewarikus sunnah.
Nah, khawarij ada, oke kami terima. Bahkan di dalam Muqaddimah Fathul Rabbani ala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di karya dunia, menurut Imam Abu Bakar Al-Fawrah, mukjizat itu yajibu alaihi alam nabi atau alaihi alal anbiya'i idharuha. Kalau mukjizat itu wajib ditampakkan supaya umat ini tercerahkan. Tapi kalau karomah yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha. Nah ini saya hidup. Tapi karomah itu wajib disembunyikan, ditutup-tutupi, gak dipamer-pamerkan. Kalau yang memamerkan itu orang lain mungkin bisa sedikit diterima. Tapi kalau yang memamerkan dirinya sendiri untuk membranding, ya kemampuan ke superior kan, ya kehebatannya loh, nggak bisa diterima. Itu kok buat terjadi. Para hadirin semua, karena waktu tinggal 1 menit. Kembali kepada Sohib, ya Sohib NO itu belinya. Menurut saya jadi menerima Al-Bantani. Saya terima. Beliau Sohib Banten, kayak Sohib Jabar, Jatim, saya terima. Tapi kalau Sohibnya itu dari kalangan mereka saya terima. Karena apa? Beliau juga pertama kali menemukan Muhammad Sohib Irfan itu Muhammad bin Ali Al-Falqi. Tapi setelah itu beliau merevisi. Beliau tidak eksi. Akhirnya menemukan informasi dari Tarikh Al-Kabir Al-Kamil Ibnu Athir dan Kathir ini. Ternyata aslinya Muhammad Sohib Irfan itu yang bergerak adalah Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjari. Dirampas oleh Bali menjadi Muhammad Sohib Irfan bin Ali bin Ali bin Isam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Urani bin Jawad Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Muhammad Al-Bakir bin Rasulullah. Tinggal setengah menit. Jadi beliau tidak gengsi merevisi. Begitu juga kami temukan melalui dari Syekh dari Tegal, ya Syekh Al-Waqi Muqaddam yang asli itu malah justru Imam Abu Hanifah. Ya, tapi saya masih belum menemukan takdirnya, saya belum. Al-Waqi Muqaddam yang kedua adalah Imam Al-Bayhaqi, bukan Al-Habis itu ya. Al-Bayhaqi itu yang asli lebih duluan mendapatkan gelar Al-Waqi Muqaddam. Jadi dua tokoh inilah aslinya Al-Waqi Muqaddam. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Bayhaqi, bukan Al-Habis. Itu yang berat Al-Waqi Muqaddam. Saya tutup dalam pertemuan ini. Kalau Hadratus saya di Majelis Ulama Bantani menampakkan Habaib Alawi mulai dari Robito sampai non Robito sampai begininya untuk menjawab 12 pertanyaan beliaunya, saya cuma satu. Pengumuman sampaikan kepada seluruh ulama kelas dunia, mulai dari Syekh Utsman Khamis sampai Syekh Ali Jumat, nantang debat terbuka hari Sabtu atau hari Ahad kan layan. Pertanyaan saya cuma satu. Kapan wafatnya Imam Ali Khalid Isam? Tahun berapa? Kan gampang ya? Gampang itu. Tapi mereka enggak mudah menjawabnya. Ya. Yang di sini kami sebutkan yang tertinggal adalah Ar-Rawdul Jani. Imam Ali Khalid Isam wafat tahun 507 Hijriah, belum kami catat di sini. 724 ala Suluk, 729 ala Tufatul Khawas, 522 ala Al-Ghurur, 527 Sarjul Gawiro, 529 Sarjul Ainiyah, 507 ala Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Bani Alam. Ada selang jeda selisih tahun 200 lebih. Berarti siapa Ali Khalid Isam? Bukan sebenarnya alias dari fiktif khurafat. Nasab Alawi itu sendiri sudah khurafat gitu. Dibuat-buat gitu.
Demikian pembangunan kita lanjutkan, saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan dari ya. Tentu hadirin sama dengan saya penasaran dengan visi misi tersebut setelah kita dengar sama-sama pemaparan tentang kuratornya Alawi ini. Tapi sebelum itu kita pengen dengar dulu dari segi penulisan ya. Nanti kita akan sampaikan, kita akan serahkan speaker ini kepada Dr. Rocky Rustam Ma'arif. Bagaimana dari segi akademisinya, bagaimana dari segi penulisannya, apakah layak untuk kita baca, apakah kita layak untuk dikembangkan ke seluruh Nusantara. Mari kita dengarkan sama-sama dari beliau Dr. Rocky Rustam Ma'arif. Dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator sekaligus motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita semua hormati, saya Ketua Taro Kiai Haji yang Mahyudin Uthman Al-Bartani, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, yang tentu semangatnya sama dengan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga, para muridnya, para santrinya senantiasa sehat walafiat, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan istiqomah membimbing kita semua. Amin. Kemudian kepada guru kita juga Kiai Haji Nur Ehya, alhamdulillah jauh-jauh datang dari Surabaya, Kiai. Surabaya. Begitupun sama sahabat saya di sini, Gus Aziz Jajuli, selaku penulis juga di sini bersama dengan Kiai Nur Ehya. Kita doakan kedua penulis kita yang produktif ini supaya terus bisa menjaga semangat ilmiah ini dan menghasilkan karya-karya terus ya. Karya terusannya terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya mohon izin para kiai semuanya di sini yang saya hormati juga, mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu. Ada dari Majelis Ulama Indonesia, ada dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, kemudian juga mungkin MUI atau pengurus NU di tingkat cabang, di tingkat MUEC, ranting dan seterusnya. Saya mohon izin, sebetulnya saya merasa gimana ya, little bit nervous. Oh sorry, mungkin sedikit profiling juga ya. Ini siapa? Tadi kenapa saya bilang moderatornya sekaligus motivator? Sejujurnya saya belum dokter, tapi menuju dokter. Jadi masih kandidat. Mohon doanya dari semua. Mudah-mudahan lancar. Alhamdulillahnya juga saya sedikit disclaimer dan bercerita. Why I could join in this event? Kenapa saya join di event ini? Ini mungkin satu ketidaksengajaan yang qadarullah saja dipertemukan. Sama seperti halnya tiba-tiba saya muncul di dalam polemik nasab Alawi. Itu tanpa direncanakan sama sekali segalanya. Dan mungkin qadarullah dipertemukan dengan Pak Kiai Iman, dengan Kiai Waliya, dengan Gus Aziz dan seterusnya hingga di forum ini. Saya sendiri posisinya sedang menuntut ilmu di Kent Law School, University of Kent, Inggris Raya. Dan sejujurnya juga untuk datang ke forum ini, Gus Aziz itu menghubungi Hamin 2. Hamin 2 kayak menghubungi. Itu kenapa saya ada di Indonesia? Saya sedang riset lapangan dan kebetulan alasan yang tidak disebutkannya adalah karena saya orang NU, amat sangat cinta dengan NU, saya juga pengurus NU, mau ada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Nah, adalah di Indonesia dan Gus Aziz ngajak, ayo bedah buku, oh ya mari. Dengan siapa aja? Sebutkan. Wah, ini mah macan semua. Saya kucing pun masih anak. Artinya
tidak pantas sebetulnya ada di sini. Mohon izin. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan aspek agama, syariat dan lain-lain karena saya kira pasti lebih otoritatif kiai-kiai yang ada di sini. Jauh lebih otoritatif ketimbang saya. Bidang saya itu dari mulai saya sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sekarang sedang PhD. Semuanya bidangnya constitutional law, ya. Kok tiba-tiba ngomong nggak sabar nih gitu Tetapi begini, sekali lagi ini juga saya penting mengemukakan alasan yang mungkin saya ingin share kepada semuanya di sini, terutama sekali punten adik-adik semua di sini. Mungkin di sini mah udah pada senior, bapak-bapak semua. Adik-adik mah ini masih panjang. Nah, jadi saya ingin sharing justru dengan yang muda-muda ya. Kenapa saya justru ikut juga berbicara soal ini? Justru karena panggilan intelektual. Karena saya merasa saya sedang belajar hukum tata negara dan saya harus memahami apa itu hukum tata negara di Indonesia. Hukum tata negara itu bahasa Inggrisnya constitutional. Ya, constitution. Okay? Constitutional law. Constitution. Constitution apa? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya mau nanya ke adik-adik di sini. Adik-adik tahu Pancasila? Sila pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Artinya guru kita berhasil mendidik adik-adik nasionalismenya. Tepuk tangan. Anggota DPR atau menteri aja itu pada liut terhafal Pancasila. Dan kalau saya tanya, Pancasila di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar kita ada di mana? Ada di mana adik-adik? Di pembukaan. Nah, Pancasila itu ada di alinea keempat. Yang mana di alinea keempat ini Pancasila itu di dalam ilmu hukum namanya adalah stat fundamental norm, alias hukum yang paling fundamental dari negara ini. Dan selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penerang kita sebagai warga negara. Lalu apa kaitannya dengan soal ini? Kalau kita baca sebelum Pancasila, di situ ditulis cita-cita pendirian negara. Apa diantaranya? Pertama, memajukan, bukan pertama sebenarnya, salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ketertiban dunia. Pertanyaan saya, kalau tadi diceritakan tuh khurafat-khurafatnya, apalagi yang belum diceritakan daulitnya gitu, kelakuannya. Apakah daulit ini bukankah bertentangan dengan cita-cita memajukan kesejahteraan umum? Betul kan? Betul. Gimana mau sejahtera? Baru kaya sedikit sudah tidak daulit. Disitulah saya terpanggil. Yang kedua, khurafat-khurafatnya yang itu menutup akal kita, membuat kibin-kibin itu jadi taklid buta. Padahal cita-cita pendirian republik ini diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Disitulah saya terpanggil. Yang berikutnya adalah turut serta ketertiban dunia. Pertanyaannya, itu yang rusuh-rusuh dulu sebelum dibubarin, dikit-dikit ada demo bela Islam, bela segala macam, itu kaum mana pemimpinnya? Licik, Bahar, pun gomong lah, Singapura, cucu Nabi. Apakah kelakuan semacam itu turut serta menciptakan ketertiban? Itu adalah sikap-sikap vigilante di dalam istilah ilmu sosiologi. Vigilante yang itu tentu saja sekali lagi bertentangan dengan cita-cita pendirian negara. Jadi kira-kira itulah mungkin mengapa saya kok dari konstitusi gitu tiba-tiba ke sini. Di samping saya kira selain saya ada pakar konstitusi juga
mendukung upaya ini ya. Di antaranya Profesor Mahfud MD ketika membahas ini kalau tidak salah di dalam salah satu siniarnya bersama Haji Said Abdul Siraj. Nah sekarang itu tadi kenapa saya join. Kemudian mohon izin khususnya untuk Kiai Madiani. Tentu kalau bicara timeline, buku ini diterbitkan pada tahun 2025, betul? Dan ini artinya itu pasca munculnya tesis Kiai Madiani. Artinya apa? Saya sering mengistilahkan ini dengan diskursus pasca nasab, khususnya ini. Karena kalau untuk urusan nasabnya itu sudah lengkap. Kalaupun belum disebut tuntas, itu sudah lengkap ditulis oleh Kiai Iman. Ditambah karena belum ada bantahan dari Balam. Nah, sekarang kita bahas khurafatnya ini adalah bahas pasca nasab. Dan apalagi ini, saya kira akan lebih repot membantahnya. Itu kan. Nah, saya mohon izin tentunya karena fokus kita ke buku ini, dan tentu saja buku ini tidak akan lahir saya yakin kalau tidak ada Kiai Iman tesisnya duluan prior to. Jadi sebelum ini itu ada tesis Kiai Iman dulu. Nah, karena kita fokus bedah buku ini ke sini, saya memang sebetulnya mohon izin para hadirin ya, saya dengan Gus Ajis sendiri juga beberapa sahabat kita ya di kanal kita sering podcast bersama join. Itu sudah mengadakan kajian buku ini secara tematik. Mungkin ada lebih dari 5 episode ya, hampir 10 episode. Bisa ditengok aja ke channelnya Gus Ajis. Nah, tapi saya bilang tengok ini bukan ke adik-adik, bapak-bapak, karena billing santri mah nggak boleh tonton terus YouTube ya. Itu di Gus Ajis sudah dibedah juga sebetulnya. Jadi mungkin saya di sini hanya akan merewind, mengingat kembali, menyampaikan kembali apa yang sudah kita kaji. Nah, di dalam semangat yang tadi saya sampaikan, saya ini menyampaikan bahwa buku ini saya menangkap justru mungkin orang hanya membaca dari aspek agama, lagi-lagi aspek agama. Saya melihat justru dari aspek itu tadi konstitusi, karena itu bidang saya, aspek kenegaraan. Saya melihat kalau khurafat-khurafat ini dibiarkan, itu yang terancam bukan hanya akal sehat para muslimin muslimat per individu, tetapi juga kedaulatan kita sebagai bangsa. Karena itu tadi 3 cita-citanya saja sudah bertentangan. Gimana bangsa ini mau berdaulat, mau merdeka? Uang pikirannya saja sudah terjajah, ekonominya sudah didawil, ketertibannya dihancurkan. Kerukunan antar umat beragama, sikap toleransi, bagaimana Kiai NU itu menghadapi satu kemaksiatan itu tidak nggak jelas, tetapi punya siasat tersendiri bagaimana melakukan amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Tidak kedebak-kedebuk segala macam. Nah, itulah saya merasa bahwa persoalan khurafat juga berkaitan dengan persoalan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan buku ini, lebih rincinya di antara kelebihannya adalah secara substansial buku ini enggak asal nulis. Di awal tadi Gus Ajis menyampaikan memberikan tarif. Selain ya beliau karena memang pernah ngaji di Habib di Ba'awi, jadi tahu bocorannya semua, itu didokumentasikan 10 tahun. Jadi ini sudah di atasnya cum laude, saya nggak tahu itu. Sudah Vivat Akademia, Vivat Profesores kira-kira begitu. Nah, ini buku ditulis serius dengan kalau istilah santri itu dalam ilmumatik dengan tarif yang jami'an mani'an tentang apa itu karomah, tentang apa itu khurafat, tentang apa itu istidraj, supaya tidak muncul itu tadi tuduhan yang ditakutkan oleh Kiai Mu'idiyah bahwa wah ini Wahabi, ini Mu'tazilah, ini liberal, segala macam komunis. Saya disebut komunis, anak Cina, segala macam. Saya mah ketawa baik gitu kan. Dan segala macam. Tetapi buku ini memberikan definisi ketiganya tadi, yang jami'an memasukkan segala apa yang disebut dengan masing-masing
karomah, keramat ya, kemudian juga khurafat dan juga istidraj. Dan juga mani'an, mencegah apa yang tidak terkategorikan sebagai hal yang tidak tadi. Itu diberikan definisinya di halaman 43. Memang sayang sekali kalau kita tidak memegang bukunya ya, tapi supaya tadi permintaan moderator disampaikan. Itu di halaman 43 itu diberikan definisinya. Ada beberapa halaman. Artinya lagi-lagi punya acuan. Dan dari setiap tema, setiap topik yang jumlahnya kalau per tamsil, per contohannya, karena sebetulnya to be honest, frankly speaking nih ya, sejujurnya buku ini semacam listing, melis itu apa aja yang khurafat berdasarkan definisi tadi. Jadi batu ujinya itu adalah di definisi khurafat. Jadi batu ujinya di situ 455 betul. List khurafat yang ada di sini dibatu ujikan terhadap batu uji definisi yang ada di halaman 43. Begitu kira-kira. Nah, dan itu dibuat tematik masing-masingnya. Ada yang khurafatnya tadi sohib, dunia, akhirat, segala macam-macam sekali. Dan bahkan yang paling menjijikkan kotorannya jadi emas. Bekas keramasnya bisa jadi bom atom. Lah ya kenapa kalau gitu itu di Yaman kenapa nggak bisa menang melawan Amerika Serikat? Kalau emang bekas keramasnya itu bisa menghancurkan gunung katanya. Saya lupa ada yang jelas ya. Ada di halaman. Ini saya hanya sekali lagi merewind apa yang sudah kita bedah. Nah, tetapi juga ada yang paling saya underline, paling saya garis bawahi karena saya miris soal ini. Sekali lagi karena saya merasa saya seorang pembelajar, seorang pelajar gitu. Itu diantaranya adalah di halaman 365 yang mana di sini dikatakan, mohon maaf ya, ini harus saya bacakan seadanya. Saya tidak membicarakan yang di request Gus Ajis tadi soal pegang-pegang ya. Saya melenceng yang lain. Di sini saya paparkan contohnya. Halaman 365 itu membahas mengenai arak bekas Habib yang mabuk menjadikan budak Habib sebagai ahli tafsir. Saya mencoba untuk menelisik dari judul saja. Ini ada banyak kekacauan, ada banyak dimensi. Pertama, arak. Arak itu halal apa haram? Waktu muskirin, hormon dan seterusnya lah itu Pak. Kemudian bekas Habib, arak, bekas Habib, ya. Firman barang haram, bekas. Anu halal dawege, kan itu kata orang Sunda, ya kan? Ya apalagi yang haram, gitu. Coba, kalau babi haram. Anak babi kan kira-kira begitu. Itu baru sampai situ. Ditambah kesininya menjadikan budak Habib sebagai ahli tafsir. Ini ngaconya berapa dimensi itu Pak? Ini baru dari judul. Kalau kita buka ke halaman 365, sekali lagi saya buktikan di sini tidak hanya Gus Ajis dan Kenor ya memberikan referensi dari kitab apa, tapi juga memberikan pembanding bahwasanya ini loh yang benar, bahwa orang yang kalau mau jadi ahli tafsir, jadi ahli nuklir, jadi ahli neurologi, ahli kitab, ahli segala macam lah, gitu kan? Yaitu harus dengan bukan semata-mata neurei urut Habib, kan kira-kira begitu. Jabah haram, kan begitu. Nah, itu diberikan tandingannya diantaranya itu dari dalilnya Syekh Abu Madian. Artinya kelebihan daripada buku ini selain mengungkapkan apa itu khurafatnya diambil dari kitab apa, diberikan juga pembandingnya. Dan setiap halaman, setiap pembahasan ada catatannya. Nah, itu diantara kelebihannya, dan saya kira masih banyak kelebihan lainnya. Karena waktunya terbatas, saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi to be fair, supaya adil, saya juga harus sampaikan kekurangannya. Mohon izin, Genolia dan Gus Ajis. Kekurangannya diantaranya adalah
buku ini belum selesai, harus nulis lagi jilid berikutnya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi lupa untuk mengingatkan diungkit lagi karena sangat menariknya ya. Baik hadirin, itu tadi pemaparan terkait kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Kita menjadi semakin penasaran hasil dari tulisan buku ini setelah ditambah lagi pemaparan dari Dr. Salma Arif, dan tentu saja kita ingin mendengarkan kali ini pandangan lebih spesifik atas respon hatinya buku membongkar ajaran khurafat Habib Ba'alawi dari ayahanda kami Kiai Haji Iman Usman Al-Barbani. Dengan segala hormat dipersilahkan. Gus Abdul Aziz Jasudi LCMA, Kandidat Dr. Rafiul Ma'arif Syah, Kandidat Dr. Ahmad Syekh Kastelani, Wakil Ketua PWNU Banten Kiai Haji Hamdan Suhaimi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Gresik Kiai Haji Abdul Mu'id Syehuddin, Kiai Abdul Qahar, Ketua Jatman Kota Tangerang. Juga ada dari PWNU DKI Jakarta, ini hadir juga dari Bogor juga, Kiai. Alhamdulillah juga dari berbagai macam tempat pada hari ini bisa untuk bersilaturahmi, bermahabbah di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Jepang. Saya sangat terharu kepada Kiai Haji Nur Yahya dan Gus Aziz yang telah begitu profesional dan bertanggung jawab di dalam membuat buku membongkar khurafat Ba'alawi ini. Saya juga pernah mengarang buku berjudul membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Habib Ba'alawi. Memang sudah menjadi rencana saya. Saya takut tidak ada yang melakukan untuk setelah selesainya pembahasan nasab Ba'alawi yang batal tanpa ada jawaban sampai sekarang dari Ba'alawi. Topik singkat ngumpet, rintik sifat ngumpet, bahar sulit apalagi Rabita Alawiyah ngumpet, Maktar Daimi ngumpet, Kibin ngumpet, Kiai yang percaya husnudon saja. Saya ingin menulis tentang ajaran-ajaran sebelum ada bukunya Kiai Rohiyah dan Kiai Abdul Aziz. Tetapi alhamdulillah sudah ada, jadi saya semakin ringan tanggung jawabnya. Tetapi ada satu lagi yang sangat penting, yaitu harus ada yang mau menuliskan kedustaan klaim sejarah dari Ba'alawi terhadap kesejarahan masuknya Islam di Indonesia, serta berbagai macam situs-situs sejarah yang hari ini diklaim oleh Ba'alawi. Terakhir Lutfi bin Yahya, ini Mang Lutfi ini, selain telah membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah KRT semua meninggal, saya lihat di Kalimantan dia terbang kemudian mengakui seorang
pejuang dari kerajaan Kutai sebagai bagian dari keluarga bin Yahya. Klaim ini katanya seorang bin Yahya menikah dengan seorang putri Raja Kutai, kemudian dia diangkat sebagai seorang qadhi atau mufti. Dan ini yang dia klaim ini, perempuan anak raja ini, saya tahu bahwa dia tidak punya anak, tidak punya suami. Tetapi saya tunggu dari Kalimantan, keluarga kerajaan Kutai sampai hari ini tidak memberikan respon jawaban. Maka nanti kalau beberapa waktu ini belum ada juga dari keluarga Kutai yang mempunyai perasaan, sense of belonging terhadap kesejarahannya, terpaksa dari Jawa yang akan membongkarnya. Ini masih banyak lagi klaim-klaim sejarah yang diakuisisi oleh Bang. Tetapi saya terharu sekali lagi, buku ajaran Bang ini sudah ditulis oleh Gus Aziz. Saya memberikan kata pengantar di dalam buku ini dengan segala keterharuannya itu. Kalau kita bicara khurafat, ini nama orang. Namanya Mang Khurafat. Dulu di Arab ada orang pendusta namanya Mang Khurafat. Mang Khurafat ini dari Bani Udra atau dari Bani Juhaina. Ikhtalafa ulama fihi. Al-Sirifi misalnya di dalam Al-A'lam itu menyatakan ini Mang Khurafat pergi dari kampungnya, kemudian dia kembali lagi ke kampungnya, bercerita tentang keajaiban bangsa jin. Dia mengaku telah berada di alam jin. Setelah kembali dia kemudian menceritakan hal-hal luar biasa. Tetapi rupanya orang-orang Arab itu tidak percaya terhadap klaim cerita-cerita dustanya Mang Khurafat. Maka kemudian istilah khurafat diatribusikan terhadap setiap cerita dusta. Kalau ada pembual, seorang penceramah yang dongeng-dongeng, itu dikatakan oleh orang Arab hadza kahaditsi khurafat. Ini seperti omongan Mang Khurafat. Itu dari sisi sejarah. Jadi istilah khurafat adalah naqlun min rajulin ismuhu Khurafat al-kadzdzab ad-dajjal. Kemudian para ulama mendefinisikan khurafat kali ini riwayatun makdubatun la aslalaha tatadammanu umuran mustahilatan al-khawariqa wahmiyatan tusadimul aqla awisyar'a. Segala cerita dusta yang tidak punya asal, yang melingkupi tentang sesuatu yang mustahil, atau khawarik adat yang fiktif yang bertentangan dengan akal atau syara. Min hadzal ta'rifil ladzi arrafahul ulama alimna anna kullama yadkhulu fi hadzal ta'rif yusamma khurafat. Dari definisi ini kita bisa tahu bahwa setiap apa yang masuk di dalam definisi ini kita bisa sebut dia adalah khurafat. Tinggal apakah Gus Aziz Jazuli dan Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro siap mempertanggungjawabkan bukunya bahwa setiap apa yang ada di dalam buku ini sah disebut khurafat. Pertama, al-iddia bi anna hadza riwayatun makdzubah, bahwa apa yang ada dalam buku ini adalah riwayat dusta. Bagaimana kriteria pertamanya? La asla laha, tidak punya dasar. Bagaimana untuk menentukan dasar sebuah riwayat? Adalah sanad. Jika
riwayat yang ada itu tidak sezaman dengan kita, maka diperlukan adanya sanad. Dari mana dia mendapatkan riwayat itu? Kalau riwayat sebuah klaim keramat khawarikul adah itu terjadi di hari ini, maka memerlukan jalan yang disebut asyahadah. Harus ada kesaksian. Asyhadu anna hadha rajul kharaja minhu al-karamah wa ra'aitu wa asyhadu fi baitihi annahu. Nah, ini tidak apa-apa. Apabila seorang wali disaksikan oleh seorang ulama, riwayatnya apa karamahnya keluar, kemudian ditulis langsung oleh ulama itu namanya syahadah. Kesaksian akan keramat seseorang. Lalu, apakah yang ada di dalam kitab ini demikian? Saya, walaupun tidak harus meneliti satu persatu, bisa mengatakan bahwa setiap apa yang ada di dalam kitab ini membongkar ajaran khurafat Habib Alwi telah sah disebut khurafat. Kenapa? Misalnya tentang Ubaidillah, ini Mang Ubaid katanya keluar keramat. Kapankah berita itu keluar? Kapan Ubaid ini hidup? Ubaid ini hidup 383 Hijriah. Ceritanya itu keluar tahun 895 Hijriah. Tidak ada sebelum 895 Hijriah dari Ali As-Sakron yang ada di Tarim yang menceritakan riwayat yang sama seperti riwayat yang diriwayatkannya tentang Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ada rentang sanad yang inqita 550 tahun, tidak ada orang yang meriwayatkan dari mana seorang Ali As-Sakron ini mendapatkan riwayat itu. Itu karena sudah terbukti tidak ada riwayat selain dari Ali As-Sakron, maka inqita itulah yang disebut khurafat. Inqita ini, inqita periwayat min 383 Hijriah sampai riwayat ini keluar tahun 895 Hijriah. Ini bukti nyata bahwa segala cerita tentang Ubaid ini adalah cerita dusta. Khurafatun minad dajjalin, khurafat yang diproduksi dan difabrikasi oleh para dajjal-dajjal semua. Kemudian tentang Ali Koli Kisam, Ali Kali Kosam, Ali Kuli Kusam, tidak apa. Karena saya dapat membuktikan bahwa Ali Koli Kosam ini adalah syakhsun wahmiyun, seseorang yang tidak pernah ada di masa lalu, diciptakan baru pada abad 9 oleh Ali As-Sakron Cu. Kemudian tentang Fakir Qadar, yang keramat-keramatnya katanya keluar banyak pada saat dia hidup, kemudian dikeluarkan pada abad ke-9 890 Hijriah. Ketika kita verifikasi di tahun di mana dia diatribusikan hidup, yaitu 650 Hijriah, tidak ada satupun ulama yang jangankan mencatat keramatnya, mencatat dia pernah hidup di alam dunia ini, tidak ada. Ini adalah riwayatun maktubatun la aslalaha, sudah sahih, sudah memenuhi syarat pertama
bahwa al-khurafatu riwayatun makzubatun la asla la, tidak ada asalnya. Kemudian tatadammanu umuran mustahilatan, yang mengandung perkara-perkara yang mustahil. Mi'raj dari Karim ke Sidratul Muntaha tunggal peting 70 kali. Iya umurun mustahilatun minal umuril mustahilat. Orang yang percayanya fasada aqluhu, apa? Karena khurafat juga secara etimologi ini mempunyai mustaq kharafa. Kharafa al-kha'u wal-ra'u wal-fa' yustaqu minhu ismun al-kharfu wa ma'nahu fasadul aqli, rusak akalnya. Orang percaya khurafat bongedan. Orang yang percaya bahwa orang yang hidup di 650 mempunyai kerana tanpa ada sebuah kitab pun yang menulis namanya pernah hidup di alam dunia di hari di mana dia diatribusikan hidup, kemudian tiba-tiba muncul setelah 550 tahun eta Majnun, eta kumaha disebut Majnun, nakam eta barna husnudon lah, iya mana yang husnudon. Husnudon maka jalma anu datang ke urang anu makena ge ieu peci, makena ge sajadah di bawah-bawah kayak dia itu manehna nah bawa tas deh, terus datang ke kita katanya mau silaturahmi, kita husnudzon dari alamatul bawahirnya aja alamat orang-orang saleh kita terima. Ada orang datang bawa golok, saya mau silaturahmi. Kira-kira kita boleh nggak husnudzon dengan orang ini? Nggak boleh. Nah husnudzon itu apa namanya di dalam bab-bab yang tertentu bahkan bisa kehukuman haram. Untuk sesuatu ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, kita harus menerapkan sebuah tatanan yang harus ketat sehingga kesucian keluarga Rasulullah tidak bisa untuk dinodai oleh orang-orang dajjal semacam itu. Sudah dia mengaku cucunya, kemudian dia berbuat sesuatu yang sangat merugikan keluarga Rasul, berzina, mabok, masuk Kristen, sodomi dan lain sebagainya. Mereka kerjakan semua. Tidak ada sebuah kesesatan yang belum pernah mereka lakukan. Tidak ada maksiat yang tidak ada beritanya itu di media online. Semua jenis kemaksiatan yang ada di media online sudah pernah dilaksanakan semua oleh keluarga Pahlavi. Nah, lalu apa yang dibanggakan lagi oleh keluarga semacam ini yang menisbahkan dirinya kepada manusia suci Rasulullah Muhammad SAW, kecuali kita sedang menghinakan dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar di hadapan Fatimah Az-Zahra, di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, di hadapan Hasan dan Husain? Dia telah menyakiti Rasulullah dengan mengakui orang yang bermaksiat, yang semua orang tahu kemaksiatannya, sebagai cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa dijawab oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar di hadapan Rasulullah nanti dan di hadapan Fatimah Az-Zahra, di hadapan Husain, kecuali hanya rasa malu semata. Walladzina yu'minuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah lahum adzabun alim, maka dia akan mendapatkan siksa yang memedihkan.
Bukankah kita diajarkan pondok pesantren turaku isbatil haq? Hadal mustalahul bandaliyin bi fathi ar-ra. Kalau orang Jawa bi dhammar ra. Itu tapi di Banten pakainya ra-nya harus dipatah. Turaku isbatil haq. Metodologi menetapkan nasab, metodologi menetapkan kebenaran sudah ada di dalam kitab-kitab kita. Coba lihat Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana turaku isbatil haq? Pertama bisyahada, bil yamin, bil nukul, bil iqrar, bisyahadah wal yamin. Ini cara kita ingin mengetahui kebenaran. Betul tidak kayak Abdul Bahar yang mengaku kemarin misalnya saya habis ketemu dengan Presiden Prabowo. Kita bisa husnudzon, kita juga bisa verifikasi. Kiai Abdul Bahar yang ngomong telah bertemu Presiden Prabowo kemarin, lalu kita mempertanyakannya harus apa? Harus memberikan bukti. Buktinya berupa apa? Satu, bisa berupa misalnya foto. Kalau foto hari ini bisa diedit video. Kalau video masih kurang, saksi. Oh ya, saya 2 orang menemani Kiai Abdul Bahar bertemu dengan Presiden Prabowo. Atau dengan sebuah nota keterangan dari Sek Wapres, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Presiden di dalam YouTube-nya. Presiden menerima Kiai Abdul Bahar, Ketua Jatman Kota Tangerang. Itu namanya turab isbatil haq. Kalau misalnya Kiai Abdul Bahar mengaku ketemu Presiden Prabowo, lalu kita tanya tentang buktinya, dia tidak memberikan foto, dia tidak memberikan video, kemudian ikrar dari Sekretaris Presiden tidak ada bahwa telah menerima seseorang bernama Kiai Abdul Bahar, Ketua Jatman Kota Tangerang. Lalu berdasar apa kita harus percaya kepada Kiai Abdul Bahar bahwa Kiai Abdul Bahar telah bertemu Presiden Prabowo? Di mana akal kita dan logika kita untuk mempercayai satu berita yang tidak bisa diverifikasi sama sekali kecuali dengan keyakinan? Emangnya ketemunya Prabowo dengan Kiai Abdul Bahar adalah merupakan rukun iman yang harus diimani tanpa harus diverifikasi? Kalau iman kepada Allah, Allah itu Tuhan, Allah ada, cukup kita imani, tidak perlu ada verifikasi. Di mana sebuah ijazah Allah sebagai Tuhan, siapa yang memberikan? Tidak perlu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mengaku menjadi nabi utusan Allah, mana bukti SK-nya dari Allah yang menyebut Nabi Muhammad adalah seorang nabi? Ketika memberikan SK itu berupa ijazah misalnya, siapa yang menjadi saksi? Siapa yang memotret? Siapa yang memvideo? Tidak perlu. Karena itu adalah majalul iman. Kalau majalul iman cukup keyakinan. Kalau kita tidak yakin, kafir. Kalau nasab Balawi atau Kiai Abdul Bahar ketemu Prabowo, kita harus mengimani tanpa adanya bukti dan kita tidak boleh memverifikasi, cukup husnudzon saja. Apakah kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh yang menerima sesuatu yang kita sendiri tidak meyakininya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu. Saya sudah tantang ini Balawi. Mana kitab yang menyebutkan Ubaid anak Ahmad dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8? Tidak ada. Mana yang menyatakan Fakih Muqaddam itu seorang ulama? Katanya dia mujtahid mutlak. Imam Syafi'i yang hidupnya tahun 1150, wafat 205, kitabnya ada, muridnya mengakui pernah belajar pada Imam Syafi'i. Kata-katanya dinukil, kitabnya juga ada, Ar-Risalah, Al-Um dan sebagainya. Lalu beberapa ratus tahun kemudian ada orang mengaku sebagai mujtahid mutlak, namanya Fakih Muqaddam, lalu kita tidak bisa mendapatkan kitabnya satu pun.